warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Indah Rumisari dengan nomor induk mahasiswa C1C019058 dari kelas F9 Akuntansi, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mengedukasi, memberikan materi tentang Islam dan syariah Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang makna Islam terlebih dahulu. Menurut bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Menurut bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salaman. Islama, salim, dan salam. Dan menurut Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 9 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Menurut ahli dan tokoh muslim, Umar bin Khattab, Islam agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Islam meliputi akidah Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajir. Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Dan menurut hadis dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba muncul seorang lelaki duduk di dekat Nabi SAW. Dan ia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran Islam yang kita ketahui ada 3. Yang pertama adalah akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua ajaran dalam Islam. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun imam yang 6 menurut Marzuki tahun 2009 halaman 4. Yang kedua adalah syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Adapun secara terminologi, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Menurut Muhammad Yusuf Musa 1188-131. Yang ketiga adalah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut Yakub tahun 1988-11. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat pastinya, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman.
menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariat sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama menurut Marzuki tahun 2009-10. Hukum Islam. Yang pertama adalah klasifikasi hukum Islam. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua adalah sumber hukum Islam, yaitu terdapat pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sasaran hukum Islam. Sasaran hukum Islam yang pertama penyucian jiwa. Itu agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Keadilan adalah harapan dari fitrah semua manusia sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Mewujudkan kemaslahatan. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Maqasid syariah itu pertama menjaga agama. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga jiwa erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Yang ketiga, menjaga akal. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, menjaga keturunan. Salah satu poin dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Yang kelima adalah menjaga harta. Menjaga harta dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil. Baiklah, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya hanyalah manusia. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ditonton.